Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rofiqah Laila Qadariyah dengan NIM 12020808047. Saya dari kelas 3B dari kelompok 5 dan kloter 2. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan yaitu teknik laboratorium. Terima kasih. Adapun prosedur yang pertama yaitu memindahkan padatan natrium klorida. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama, wadah atau cawan, kemudian natrium klorida atau garam dapur, dan satu buah sudip atau spatula. Masuk pada prosedurnya, pertama siapkan wadah untuk memindahkan padatan natrium klorida. Ketuk, kemudian guncangkan wadah berisi natrium klorida agar nantinya mudah kita ambil. Buka tutup wadah dan simpan keadaan terbalik di atas meja. Dalam pemindahan skala kecil, ambil secukupnya natrium klorida dengan menggunakan spatula atau sudip. Dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Ulangi jika perlu dan jangan kembalikan sisa padatan yang tersisa di sudip ke dalam wadah natrium klorida. Langkah kedua yaitu pemindahan dalam skala besar. Pertama, buka tutup wadah dan simpan keadaan terbalik dan masukkan secara langsung ke dalam wadah yang telah disediakan. Dan natrium klorida berpindah ke wadah atau cawan. Selanjutnya, kita akan masuk pada prosedur kedua yaitu membuat larutan natrium klorida. Adapun alat bahan yang akan digunakan, yang pertama ada botol yang berisi air, pengganti botol semprot. Yang kedua batang pengaduk kaca, kemudian corong. Selanjutnya terdapat gelas pengganti gelas kimia. Kemudian wadah kecil pengganti kaca arloji. Lalu terdapat botol kaca pengganti labu ukur yang sudah diberi batas 100 ml. Selanjutnya, sudip atau spatula, kemudian pipet tetes, dan tentunya garam dapur atau natrium klorida. Pada prosedur kedua ini, yang pertama siapkan wadah atau pengganti kaca arloji, kemudian alat tulis untuk menghitung massa natrium klorida yang diperlukan. Massa telah didapatkan yaitu sebanyak 5,85 gram. Kemudian setelah itu timbanglah massa pada kaca arloji dan ini massa yang telah ditimbang sebanyak 5,85 gram. Kemudian masukkan natrium klorida tersebut ke dalam gelas. Lalu masukkan air ke dalam wadah tersebut karena ditakutkan terdapat natrium klorida yang tersisa. Dan masukkan ke dalam gelas. Tambahkan sebanyak 50 ml Aquades ke dalam gelas tersebut. Dan aduklah secara perlahan dengan menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Setelah garam larut, masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur melalui corong. Pasang terlebih dahulu corong dan posisikan dengan benar pada labu ukur tersebut. Masukkan secara perlahan larutan yang tadi telah kita buat. Dan tambahkan kembali Aquades hingga mencapai tanda batas yaitu 100 ml. Karena Aquades hampir mencapai garis batas, kita bantu dengan menggunakan pipet tetes untuk memasukkan larutan.
Pastikan larutan yang diukur sejajar dengan mata atau dengan penglihatan agar hasil akurat. Kemudian tutup kembali labu ukur dan akan kita homogenkan kembali dengan cara seperti mengangkat barbel seperti ini. Secara berulang agar larutan benar-benar homogen. Dan hasilnya sebanyak 100 ml larutan natrium klorida siap digunakan. Selanjutnya kita masuk pada prosedur ketiga, yaitu menguji larutan naftalena atau kapur barus. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu sebanyak 100 ml air, kemudian 1 tabung reaksi, selanjutnya jepitan untuk penjepit tabung reaksi, kemudian sudip, kemudian rangkaian alat pemanas sederhana, selanjutnya lilin, korek api, dan tentunya serbuk naftalen atau kapur barus. Langkah pertama yaitu ambil sebanyak 3 sudip naftalen atau kapur barus dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ukurlah sebanyak 100 ml aquades dan masukkan ke dalam kaleng aluminium yang telah diletakkan di atas rangkaian alat pemanas sederhana. Ambil jepitan dan jepitlah tabung reaksi, kemudian masukkan ke dalam kaleng. Selanjutnya, posisikan lilin tepat di bawah kaleng. Saat memanaskan tabung, arahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang aman agar percikan atau asapnya tidak melukai orang lain maupun diri sendiri. Amati dan catatlah perubahan yang terjadi. Setelah dilakukannya prosedur 3, hasilnya naftalin atau kapur barus pun meleleh. Prosedur yang keempat atau yang terakhir yaitu kristalisasi menggunakan alkohol ditambah kamper. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama rangkaian alat pemanas sederhana, kemudian lilin, korek api, spatula atau sudip, batang pengaduk kaca, corong plastik, gelas ukur, kertas roti sebagai pengganti kertas saring, kemudian cawan, ada gelas plastik, ada kristal es batu, alkohol, dan kamper yang telah dihaluskan. Langkah pertama yaitu ambil sebanyak 1 sendok makan kamper yang sudah halus dan masukkan ke dalam gelas. Kemudian, ukur sebanyak 50 ml etanol menggunakan gelas ukur. Dan tuangkan ke dalam gelas yang berisi 1 sendok makan kamper. Dan aduklah menggunakan batang pengaduk secara perlahan. Nah, seperti yang kita lihat, terdapat endapan pada dasar gelas, maka kita akan melakukan prosedur filtrasi. Siapkan gelas ukur pengganti Erlenmeyer, kemudian cawan, corong dan posisikan di atas gelas, dan kertas roti pengganti kertas saring.
Lipat terlebih dahulu kertas roti seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian tuangkan larutan alkohol plus kamper ke dalam corong seperti ini. Dan inilah endapan yang telah kita saring. Dan inilah hasil filtrasi. Dan tuangkan hasil filtrasi ke dalam cawan. Siapkan alat pemanas. Kemudian masukkan hasil filtrasi ke dalam kaleng. Posisikan lilin tepat di bawah kaleng. Simpan kristal es batu di atas kaleng. Amati dan catat hingga alkohol menguap. Setelah dilakukan pemanasan selama kurang lebih 10 menit dan alkohol pun telah menguap, maka kita dapatkan hasilnya. Berikut kristalisasi dari alkohol plus kamper yang terdapat pada dasar kaleng. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.